Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawatan dulu ya Bapak Ibu, supaya hati kita tenang, tentram, nyaman, damai, dan insya Allah selawat kita nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullahi ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badriyah. Allah salatum salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ilahi nafisil kuraba minal asin wal atba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badriyah. Allah salatullah salamullah ala taha
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Ikutin doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya kan ngedoa masa enggak ngangkat tangan. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-'izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghaniyu ya Mughni birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Musalla. Boleh disebut masjid ini, tapi masjid ghairu jami'. Boleh disebut masjid, sebab ini kalau disebut musholla kayaknya terlalu rendah namanya. Jadi supaya takzim dengan bangunannya, Masjid Al-Ikhlas ghairu jami'. Artinya ghairu jami' yang tidak dipakai sholat Jumat gitu, Pak. Paham nggak? Kayaknya takut Romannya nyebutnya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' adalah masjid yang dipakai sholat Kalau masjid ghairu jami' namanya musola yang nggak boleh dipakai untuk sholat Tapi sholat Idul Fitri boleh, sholat sunat gerhana boleh, sholat gerhana bulan, gerhana matahari boleh. Paham nggak? Namanya apa tadi namanya? Masjid ghairu jami' al-ikhlas. Apa namanya? Masjid ghairu jami' al-ikhlas. Kalau ada yang protes, paranin saya, ntar saya bilangin. Bukan saingan masjid, bukan. Ya. Sebab ini kalau disebut musola ini udah gaya masjid ini. Ini arsiteknya, arsitek masjid ini. Namanya Al-Ikhlas ya. Ya. Semoga orang-orang yang menjadi pengurus masjid ini ikhlas hatinya. Walaupun sekarang menjabat sebagai ketua DKM, sesudah tidak menjabat tetap sholatnya di sini. Amin apa? Kan biasanya sesudah pergantian DKM yang lama biasanya pundung. Tahu pundung nggak Pak? Marah. Biasanya begitu. Di sini jangan sampai terjadi. Insya jangan, masjid musola jangan dimarahin. Pergantian DKM dari per 5 tahun itu demokrasi. Paham? Awas ya. Jangan jadikan jabatan sebagai milik kita. Itu amanat sesungguhnya. Semakin berat orang menjabat, apalagi sampai 2 periode, itu bisa menghambat dia masuk surga. Benar gak? Jangan terlalu bangga jadi pemimpin. Gantiin. Harus berani Pak gantiin. Emang apa kagak berani?
Kagak ada yang gantiin ya Pak ya? Takut kali Bapak. Nggak ada yang mau, ya udah lanjutin Pak. Yang penting amanah, yang penting amanah insya Allah. Dan seluruh para tuan imam, para muazzin, para bilal, termasuk para merbot semuanya, saya doakan semoga Allah berikan sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur, dikuatkan iman Islam dan direkatkan persatuan dan kesatuannya, amin ya rabbal alamin. Segenap para asatiz wal asatizah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya, beserta para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para seluruh jamaah, tetamu Rasulullah. Semoga kita semuanya dikenali oleh Nabi kelak di yaumil mahsyar sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Sahabat saya yang baru tiba dari Bangkok, baru nyampe, Amil Effendi, dia dari Bangkok Pak, barusan doang turun. Mudah-mudahan Amil Effendi sehat, panjang umur, banyak rezeki, banyak bini juga, mau kata dia banyak bini. Hadirin hadirat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menandingi semua para nabi dan para rasul. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, semua pangkat kenabian dan pangkat kerasulan, martabatnya semuanya ada di bawah tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi kita gelarnya adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mur, rajanya, tuannya, penghulunya para rasul, penghulunya para nabi. Apalagi gelar beliau Sayyidul Insi wal Jin, tuannya para manusia dan bangsa jin. Tuh. Apalagi gelar beliau Sayyidil Khalaiqi wal Bashar, rajanya seluruh makhluk dan seluruh umat manusia. Tuh Nabi kita Muhammad. Kemudian apalagi Sayyidus Sabirin, rajanya orang-orang seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau diadu kesabarannya semuanya kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak saya mau ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk melihat dan mendengar keagungan Nabi, mulai dari orok sampai dia anak-anak, sampai kemudian diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi yang mengemban risalah agama yang hak, yang menjadi satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu. Inna dina indallahil, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memilih agama selain daripada Islam, maka dia nanti di akhirat adalah menjadi orang-orang yang rugi, dikelompokkan oleh Allah minal qaumil kafirin, minal qaumil munafiqin, minal qaumil musyrikin. Na'udzubillahi min. Kalau yang memilih daripada Islam dikelompokkan oleh Allah minal qaumil muflihin, minal qaumil muhsinin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik. Alhamdulillahi rabbil. Makanya Islam yang sudah melekat di dada kita mulai dari orok ya, dari orok kan ya Pak ya. Ini kita semuanya Islam keturunan, alhamdulillah. Jangan rendah diri.
jadi Islam keturunan. Untung jadi Islam keturunan. Coba jadi Kristen keturunan, PKI keturunan, mau nggak? Mau nggak Pak? Turunan PKI, turunan Kristen, mau nggak? Mau nggak? Brengsek mendingan turunan atau Islam keturun. Sebab sejahat-jahatnya orang Islam, sedikit-dikitnya amalan orang Islam, dia ada harapan masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Tuh untungnya jadi orang Islam. Pak Ustadz, walaupun dia sekedar mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah seumur hidup cuman sekali, ada nggak di hatinya iman? Ada. Berhak nggak dia masuk surga? Berhak. Mana jaminannya? Nih Bapak Ibu, saudara-saudara, sesudah Nabi Muhammad di surga nih, Nabi udah di surga, semua para nabi udah di surga. Cuma Nabi Muhammad yang kagak enak diri, diam, mondar mandir. Dia mendengar jeritan, tangisan, rintihan daripada umatnya yang masih tersiksa di neraka. Rintihan umatnya, ya Hanan, ya Manan, itu nyampe ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lalu Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, apalagi yang kurang telah aku berikan kepadamu? Syafaat mutlak telah aku berikan. Seluruh para penghuni surga engkau yang menjadi para penghulunya. Dan seluruh dosa daripada keluargamu dan sahabatmu telah aku ampuni. Dan mereka menjadi penduduk kelas VVIP di dalam surgaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi yang merisaukan dirimu wahai Muhammad? Ya Rasulullah, tidak akan pernah ridho hatiku dan nyaman pikiranku kalau masih terdengar rintihan daripada satu saja umatku di neraka. Ternyata masih ada umatnya di neraka, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus daripada malaikat Ridwan untuk menemui malaikat Malik yang ada di neraka ceritanya. Singkatnya, malaikat Ridwan bertemu dengan malaikat Malik. Kemudian malaikat Malik bertanya, wahai malaikat Ridwan, apa gerangan kau datang kemari? Allah mendengar kesedihan daripada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa umatnya masih ada yang tersiksa di neraka, satu orang. Kata malaikat Malik, apa benar? Iya, dia mendengar jeritan tangisan daripada umatnya itu. Lalu kata malaikat Malik, ayo kita cari sama-sama. Maka dicarilah itu satu daripada umatnya Nabi Muhammad yang masih tersiksa di neraka. Dicari oleh malaikat Ridwan dan malaikat Malik alaihi wassalam. Keduanya menyusuri daripada neraka satu dengan neraka yang lain. Ada 7 neraka, semuanya dicari. Dicari. Ternyata adanya di satu neraka, namanya neraka Sakor. Neraka apa namanya Pak? Neraka Sakor. Ketemu tuh orang, udah pada hitam, udah pada hangus terbakar. Lalu ditemui oleh malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Lalu ditanya, ma salakakum fi Sakor? Kenapa bapak ini atau ibu ini masuk ke neraka Sakor? Dia ini jujur menjawab, saya emang umatnya Nabi Muhammad. Kenapa saya kemudian masuk neraka Sakor? Karena dulu di dunia saya nggak pernah sholat, paling sholatnya setahun sekali, Idul Fitri. Setahun sekali masuk neraka karena sholatnya setahun sekali, akhirnya masuk neraka. Udah pada hitam, udah pada gosong. Kata malaikat Malik, kamu jangan ngaku-ngaku umatnya Muhammad, aku mau bukti. Umatnya Nabi Muhammad ada stempel tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau malaikat nggak percaya, lihat aja di mulut saya. Pas dicangak mulutnya Pak, di tenggorokan tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kalimat itu nggak terbakar, ada di tenggorokan orang yang tadi tuh, yang pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
terangkum dalam satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosanya banyak karena meninggalkan sholat. Di dunia punya harta banyak tapi pelit, oret, bin medit, bin buntut gasiran, bin gegitak legok, bin pantat ketilang. Kagak pernah bersedekah, kagak pernah ngamal, dan hidupnya berhura-hura dengan kenikmatan dunia, akhirnya masuk neraka. Tapi sebegitu banyak dosanya masih mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau begitu Nabi Muhammad sayang nggak sama kita, Pak? Cinta apa enggak? Orang yang seperti itu saja masih ditulungin sama Nabi, masih dicintai sama Nabi, masih dibela sama Nabi. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musola Al-Ikhlas. Yakin semuanya kita insya Allah masuk surga. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau yakin kita bakal masuk surga, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Yang kagak boleh nyombongin diri. Nih ahli surga, itu yang kagak boleh. Itu yang kagak boleh, nih ahli surga. Ngaku sendiri ahli surga. Kalau yakin semua ibadah kita, solat kita yakin diterima, puasa kita yakin diterima, solat jamaah kita tiap waktu yakin diterima, solat Jumat kita yakin diterima, perjuangan belanya seorang suami kepada istri, mencari nafkah pergi pagi pulang sore, mendidik anak, kemudian jibakunya seorang istri, mengayomi dan melayani suami serta anak-anak, yakin diterima sebagai amal ibadah, dan itu sebagai satu tiket ataupun persiapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dan itu kita harus yakin kalau itu bisa menjadi sebab untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara Rasulullah Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ketika masih anak-anak, dikisahkan, diceritakan oleh Imam Ad-Darimi dalam satu sunannya, dalam kitab sunannya Imam Ad-Darimi menceritakan bahwa ketika Sayyidina Ali, dia pernah berkisah saat dia udah dewasa, pada saat aku bersama Muhammad masih pada anak-anak, aku sering bermain. Kayak bocah-bocah sini kan suka pada main ya Pak ya. Anak-anak suka pada main kan ya. Kalau di kampung-kampung tuh suka main ke danau gitu ya, main ke pinggir kali gitu ya, main ke hutan-hutan. Kalau di Mekah kan kagak ada hutan, adanya padang pasir, gurun ya, paling pohon-pohon korma dan binatang-binatang, onta dan lain sebagainya. Kata Sayyidina Ali, ketika aku dan Muhammad masih pada kecil, aku bermain-main dan aku mendengar semua tempat-tempat yang dilewati, baik pepohonan, pasir, gunung-gunung, batu-batuan, serta tumbuh-tumbuhan dan para binatang-binatang yang kecil, semuanya mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kata Sayyidina Ali? Ma marartu ala mazarin wala syajarin wala hajarin wala ramlin illa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi ketika semua manusia belum tahu kalau itu Muhammad adalah Rasulullah, adalah Nabi, batu, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, gunung, pohon-pohon korma, semuanya udah mengetahui kalau Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi tentang keimanannya seluruh makhluk, lebih dulu makhluk-makhluk yang namanya batu, pasir, serta tumbuh-tumbuhan mengakui tentang kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bapak-bapak, saudara-saudara. Lalu kemudian ada sebuah kejadian. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara adalah generasinya Fir'aun. Setiap nabi ada musuhnya. Nabi Ibrahim musuhnya siapa? Raja Namrud. Raja Namrud. Nabi Musa musuhnya Fir'aun. Ketua masjid musuhnya. Semua kita punya musuh Pak. Punya musuh gak semua kita? Punya. Siapa musuh kita?
orang yang hasud kepada kita itu musuh kita. Nih segini banyaknya, apakah segini banyaknya orang hatinya baik semua sama kita? Belum tentu. Tapi saya yakin dan percaya, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya sesudah saya bacakan doa tadi, sifat dengki, iri hati di hatinya hilang semuanya. Amin. Amin. Sifat sombongnya hilang. Amin. Sifat ujub, tahu ujub nggak Pak? Ujub. Ujub membanggakan diri. Sholat pengen dipuji, beramal pengen dipuji. Ketua DKM lupa nyebutin, diprotes. Itu namanya ujub. Ujub saudaranya ria. Ria selalu mencari-cari perhatian. Begitu. Itu supaya hilang dalam diri kita. Amin. Itu tadi doanya saya ajarin tuh. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran setan dalam diri saya. Begitu. Dan saya berlindung daripada segala gangguannya dalam diri saya. Begitu mohon kepada Allah. Terus kita juga berlindung kepada Allah daripada sesuatu yang diperbuat oleh iblis, oleh setan atas penyakit, musibah dan bahaya. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna. Mana kalimat sempurna? La ilaha illallah Muhammadur, atau ayat kursi nama Allah, Allahu la ilaha illa huwal. Jadi itu ayat kursi kalau Bapak sandingkan dengan Al-Falaq, itu ilmu untuk menolak santet. Pak, kalau disantet takut apa enggak? Takut enggak sama santet? Iya, jangan takut Pak. Kalau kita ada sedikit rasa takut, baca. Kata Nabi, baca ayat kursi sama Al-Falaq. Kapan bacanya Pak Ustadz? Setiap mau tidur. Kalau perlu diwirid sesudah sholat sebanyak 11 kali ayat kursi plus dengan Al-Falaq. Satu jalan, satu kali baca, itu dua surah. 11 kali jumlahnya. Insya Allah badan kita selamat, rumah kita selamat, pekerjaan kita selamat daripada gangguan orang hasud, orang dengki, orang yang ingin merampas jabatan kita, orang yang ingin merusak rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Wiridnya ayat kursi sama Al-Falaq. Ini ilmu nih Pak, amalin ya, amalin ya. Insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa tentang masuk Islamnya Ikrimah anak Abu Jahal. Jadi ini Abu Jahal nama aslinya adalah Umar bin Hisam. Umar bin Hisam. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Jahal apanya Nabi? Tetangga. Tapi dia punya kekayaan yang luar biasa. Kalau sekarang konglomerat lah. Dia kepala suku yang paling ditakuti di Arab jahiliyah waktu itu. Berdua sama Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Masih encangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau cerita dikit nih tentang Abu Lahab. Abu Lahab, sejahat-jahatnya Abu Lahab masih ada dapat pengampunan, keringanan. Mungkin cerita ini Bapak sering dengar dari para mubalik lain, tapi saya mau omongin lagi nih. Jadi ketika Rasulullah lahir, itu Abu Lahab melihat rumah Aminah terang cahayanya, lebih terang daripada lampu yang sangat terang. Sehingga kata Abu Jahal, hai Suwaibah. Suwaibah itu adalah budaknya seorang perempuan, budaknya Abu Lahab. Kamu coba lihat di rumah Aminah ada apa? Maka berangkatlah Suwaibah. Ternyata di rumah Aminah kedatangan tamu agung, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu, Nabi lahirnya enggak lewat kemaluan, enggak. Kalau kita kan lahir lewat kemaluan mak kita ya. Iya apa enggak? Iya apa? Nyaut apa? Semua kita lahir lewat kemaluan mak kita, lewat farji mak kita. Tapi Nabi Muhammad ajaib. Aminah tidak berdarah sama sekali. Dan lahirnya Nabi Muhammad tidak lewat daripada kemaluan Aminah.
Kok bisa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Betul-betul. Itulah perbedaannya kita dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lahir enggak melalui daripada kemaluan daripada ibunya Aminah. Dan Aminah tidak ada istilah wiladah dan tidak ada nifas. Nabi lahir suci bersih tanpa ada dosa, tanpa ada darah ataupun ketuban, tidak ada sama sekali. Dan Aminah pada saat melahirkan tidak merasa mules. Kan kalau bini-bini kita sampai pembukaan 17 katanya ya. Ya kan, mulesnya kayak apa tahu. Aminah enggak. Dari badan Nabi keluar cahaya sampai cahaya itu menyebar ke seluruh kota Mekah. Dan Abu Lahab melihat. Lalu Suhaibah disuruh datang ke sono. Sesudah Suhaibah datang, melihat ternyata yang lahir ponakannya Abu Lahab, namanya Muhammad bin Abdullah. Sesudah itu balik laporan. Wahai Tuan Abu Lahab, saya mau laporan bahwa yang lahir itu ponakan Tuan, anak Aminah. Laki apa perempuan? Laki-laki, ganteng, gagah, perkasa, keren, namanya Muhammad. Kegirangan Abu Lahab, Bapak Ibu saudara-saudara, mendengar ponakannya lahir laki-laki. Suhaibah hari itu juga dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal bukan karena Nabi Muhammadnya. Abu Lahab lahir kegirangan, senang Aminah melahirkan anak laki-laki. Bukan karena Muhammad akan jadi Rasul, bukan. Tapi apa yang terjadi, ini sepakat para ulama, bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diistirahatkan dari kuburnya, disiksa. Kagak disiksa. Setiap hari Senin Pak, Abu Lahab istirahat. Jadi kalau ada orang yang nyender di bawah pohon Ambon hari Senin, itu dia Abu Lahab itu. Dekat kuburan misalnya ada orang nyender, itu Abu Lahab. Tanya, Abu Lahab lagi istirahat ya? Iya lagi. Cuman seneng doang ponakannya, ya kan, Aminah itu lahir laki-laki, anaknya Muhammad. Seneng bukan karena Rasulnya, bukan. Itu mendapatkan dispensasi dari Allah, keringanan siksa. Setiap hari Senin diistirahatkan dari siksa. Ini kalau kita sama Nabi senengnya karena apa Pak? Senengnya karena apa coba? Senengnya karena kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senengnya karena Nabi menyenangi kita, kita pun senang kepada Nabi. Senangnya karena Nabi nanti bakal menyelamatkan kita. Dan kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kita sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, brengsekan mana Pak? Ayo, kalau hitung-hitungan brengsek kan kita juga brengsek ini Pak. Ini kita brengsek apa kagak? Jawab. Kita brengsek apa enggak Pak? Brengsek Pak. Di sini aja pada bener. Ya kan manusia mah kadang-kadang bener, kadang-kadang brengsek. Tahu nggak brengsek? Lagi naik motor nih, naik motor macet. Kemudian kadang-kadang kan keluar dari mulut kita anjing, gitu ya, babi, monyet. Itu kan ucapan brengsek. Itu kan ucapan jahiliyah. Padahal nggak boleh itu terucap. Kalau orang yang pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, haram dari mulutnya keluar kata-kata anjing, monyet, babi kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada orang lain. Apalagi kalau yang ngomong misalnya yang ngaku cucu Nabi. Ada kan tuh yang ngaku cucu Nabi? Hai anjing, hai babi, hai monyet, lagi ceramah. Pantas apa kagak? Jawab, pantas apa kagak? Kagak Pak. Sebab itu umpatan-umpatan, ucapan-ucapan jahili nggak boleh. Kemana kita berkiblat? Kemana kita mencontoh dengan kata-kata yang baik? Hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begini. Jadi Suhaibah dimerdekakan lantaran Abu Lahab senang Aminah melahirkan anak laki-laki. Itu dapat keringanan, setiap hari Senin kagak disiksa. Kalau dibandingin kita brengseknya sama Abu Lahab, brengsekan Abu Lahab.
Jadi kalau Abu Lahab di alam kubur disiksa, hari Senin diistirahatin, insya Allah kita masuk ke kuburan kagak bakal disiksa, aman dari siksa Percaya apa enggak nih? Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya mati. Tuh mumpung ada Amil tuh. Kita wajib percaya. Kita sholat 5 waktu, bener nggak? Sholat berjamaah, ini acara maulid kita pada sodako untuk terselenggaranya acara maulid, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan yakin kita masuk surga. Nah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Jahal Umar bin Hisam namanya. Jadi sesudah meninggal ternyata dia punya anaknya namanya Ikrimah. Ikrimah itu bukan perempuan, laki-laki. Jadi orang Arab seperti dulu ketika Nabi berdagang, Nabi ditemani oleh seorang budak namanya Maisyarah. Itu Maisyarah kalau di kampung kita kan perempuan ya. Itu kalau di Arab laki-laki, termasuk Ikrimah juga laki-laki. Nah, ini antara Ikrimah dengan Nabi Muhammad hampir seumuran. Katakanlah Nabi umurnya 41, Ikrimah misalnya 39. Suatu ketika Nabi ingin mengajak Ikrimah masuk Islam, anaknya Abu Jahal ya. Nah, kata Nabi Muhammad, walaupun babanya brengsek biang kerok, kali-kali aja nih anaknya mau diajak masuk Islam. Tapi apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara? Kata Ikrimah, kagak gampang Muhammad ngajak saya masuk Islam. Kata Ikrimah begitu. Saya pengen tahu dulu, kamu tuh bener-bener Nabi apa bukan? Emang kenapa Ikrimah? Sebab nabi-nabi dulu Muhammad punya mujizat. Nabi Musa bisa membelah laut. Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar. Bener nggak? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisa menyembuhkan orang yang penyakit kusta. Bener nggak? Nah terus kalau engkau benar-benar sungguh Nabi, tunjukkan kepadaku apa kehebatanmu. Oh, kata Nabi Muhammad maunya begitu. Iya. Kata Ikrimah, bagaimana Muhammad kalau batu yang ada di Sonono, yang ada di Kobakan, kalau di kita Kobakan, kalau di padang pasir namanya oase ya Pak ya? Oase, kalau kita Kobakan. Itu di samping oase Kobakan itu ada apa? Ada batu gede. Kata Ikrimah, sungguh-sungguh kau Rasul, coba ono batu panggil suruh datang ke hadapanmu. Oh, kata Nabi Muhammad, baik kalau begitu. Tapi kata Nabi Muhammad, jangan aku yang manggil, engkau yang datang ke sono ke batu, katakan kepada batu, hai batu, kau datang kepada Muhammad. Begitu. Akhirnya Ikrimah datang menuju ke tempat oase yang di pinggirnya ada batu. Lalu kata Ikrimah, hai batu, kamu datang kepada Muhammad. No, orangnya sebelah sono no orangnya yang ganteng no, orangnya yang keren, yang mukanya bersinar-sinar itu Muhammad. Kau datang ke sono. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itu batu bergerak, kemudian berenang di atas oase yang kurang lebih ada 50 meter luasnya, terus berenang, gelinding jalan, berhenti di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ikrimah kaget. Kata Ikrimah, kalau gua ngimpi tapinya gua melek, kata dia. Kalau gue bilang bohong, gue ngelihat nyata ini batu gede banget jalan, berhenti di depan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, bagaimana Ikrimah? Udah percaya kalau aku Nabi? Nanti dulu Muhammad. Ini badar juga nih Ikrimah nih. Iya, dia pengen tahu. Kata Nabi Muhammad, apalagi yang kamu mau? Suruh ngomong di batu. Nabi ditantangin agar batu itu bisa ngomong. Kata Nabi Muhammad, suruh ngomong apa ya? Suruh ngomong supaya aku percaya. Kata Nabi Muhammad, hai batu, katakan siapa saya. Kata batu, anta Muhammad bin Abdullah. Batu bisa ngomong Pak. Batu bisa ngomong. Kata batu, engkau Muhammad anak Abdullah. Ikrimah kagak ujug-ujug langsung percaya. Nyautnya begini, Muhammad, kalau batu bilang anta Muhammad bin Abdullah, saya juga udah tahu itu mah engkau anak Pak Dullah, engkau anak Abdullah, ya kan? Oh, kamu pengen yang lebih dari itu? Kata Nabi Muhammad, hai batu, siapa saya? Itu batu kemudian ngomong lagi, wallahi
la anta Rasulullah. Demi Allah aku bersumpah, kata batu, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Batu bisa ngomong, Pak, bersaksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian batu berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ngelihat begitu Ikrimah gemeter, langsung lemas memegang lutut Nabi Muhammad. Kemudian berkata, ya Rasulullah, tuntunlah saya untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Dituntun oleh Nabi, kata Nabi Muhammad, Ikrimah, ikutin ucapanku, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ngelihat mukjizat Nabi Muhammad, batu bisa gelinding, bisa ngomong. Itu Ikrimah baru percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Jadi buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Ini kalau kita ngomongin batu bisa ngomong, tembok juga pada bisa ngomong nih Pak nih, tembok nih. Tembok, semua tempat-tempat yang ada di rumah kita. Makanya rumah-rumah yang penghuninya rajin ibadah, itu rumahnya dilihatnya enak ya Pak ya. Rumahnya nyaman ya Pak ya. Tapi sebaliknya rumah-rumah yang penghuninya suami istri, anak-anaknya yang tidak ada yang ibadah, walaupun rumahnya mewah, bagus, serba mahal, isi rumahnya serba mahal bangunannya, tapi karena nggak ada yang ibadah, itu rumah seperti rumah hantu. Tidak ada cahaya-cahaya agama dan tidak ada rasa-rasa kedamaian. Sebab tidak ada malaikat rahmat di situ, yang ada setan, iblis yang bersarang di rumah itu. Makanya ketika kita masuk ke mushola, masuk ke masjid, itu hawanya beda ya Pak ya. Rasanya beda. Karena di sini tempat kumpulnya para malaikat dan tempat kumpulnya bangsa jin Islam. Bangsa jin Islam. Di sini ada jin muslim nih, di mihrab ada. Semua mushola, semua masjid ada penghuninya. Disebut sahibul maqam. Makanya kalau pengen berdoa, qabul di mihrab masjid atau di mihrab musola. Jadi kalau bapak-bapak ada hajat sesuatu, zikirnya di mihrab musola. Jam berapa Ustaz? Malam-malam, jam 2 ataupun jam 1 ataupun jam 3. Datang sendiri. Mau hajat apa, punya keinginan apa, insya Allah dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis perang bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang yang ketika habis perang sama kayak kita habis kerja bakti, capek lelah. Lalu kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kita istirahat. Lalu Nabi diajak istirahat sampai di bawah pohon korma. Waktu itu sudah masuk waktu asar. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, engkau tidur saja di pangkuan saya. Akhirnya Sayyidina Ali membujurkan kakinya, belonjor begitu. Lalu Nabi tidur di pangkuannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah keponakannya Nabi, keponakan Nabi Muhammad. Jadi Muhammad bin Abdullah, kemudian Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi saudara sepupu. Yang kemudian nanti Nabi Muhammad jadi menantunya Sayyidina Ali, jadi mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang kemudian melahirkan daripada anak keturunan namanya Hasan dan Husain. Nah, dari Hasan dan Husain kemudian melahirkan para zuriyah Nabi yang terkumpul dalam jumlah wali songo yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Dari mulai Syarif Hidayatullah sampai Sunan Ampel Gresik, sampai Sunan Derajat, termasuk Syekh Abdul Jalil, Syekh Siti Jenar, itu zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Syekh Abdul Qadir, itu dari jalur Sayyidina Hasan, adalah zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sama Pak, zuriyah Nabi. Kita juga sama anak cucu Nabi, cuman keturunan Nabi Adam alaihis. Gini-gini juga kita keturunan Nabi. Alhamdulillah. Tapi Nabi Adam alaihissalam. Nah,
Ketika itu Sayyidina Ali sama sama Nabi Muhammad belum pada sembahyang asar. Lalu akhirnya matahari sampai kepada waktu sore jam 5. Sementara Rasulullah masih tidur. Kemudian Sayyidina Ali berkata, aduh bagaimana ini ya, mana belum pada sholat, saya belum sholat, Nabi Muhammad juga belum sholat. Kalau saya bangunkan Nabi Muhammad lagi tidur, takut mengganggu istirahatnya. Kalau kagak dibangunin, waktu sudah sore hampir maghrib. Mendengar ucapan daripada Sayyidina Ali, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada matahari agar naik lagi. Itu matahari Pak udah mau gurub arti terbenam. Kalau orang Betawi bilangnya surup ya orang Betawi. Itu naik lagi kira-kira ukuran jam 4 sore. Kemudian Nabi terbangun. Ya Ali, kamu udah sholat? Belum ya Rasul. Kenapa belum sholat? Kan engkau tidur ya Rasul. Jadi kalau saya bangunin saya nggak enak. Ya udah, ayo kata Nabi kita sholat. Akhirnya singkatnya keduanya sholat. Sesudah Nabi dan Sayyidina Ali sholat, lalu matahari turun lagi sampai datang waktu maghrib. Jadi itu matahari dengan izin Allah naik lagi. Harusnya sudah gurub, sudah terbenam, naik lagi seukuran jam 4 sore. Untuk menghormat Nabi melakukan sholat asar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebuah kisah yang Nabi dulu pernah ditantang oleh Raja Habib bin Malik dari Yaman atas permintaan Abu Jahal untuk membuat malu Nabi Muhammad. Abu Jahal. Jadi Raja Habib bin Malik dipanggil bahwa di Mekah ada seorang Nabi. Kata Raja Habib bin Malik, kalau dia memang seorang Nabi, aku ingin tahu apa dia punya mujizat. Kata Abu Jahal, kau mintanya apa? Aku mintanya katakan kepada Muhammad keponakanmu ataupun tetanggamu itu, agar dia bisa menurunkan bulan dari langit, dan kemudian bulan bisa dibelah dan dimasukkan ke dalam kantong tangan bajunya, kemudian dikeluarkan lagi. Itu permintaannya. Masya Allah. Singkat cerita, itu Raja Habib bin Malik beserta para tentaranya datang. Ini kisah terjadi di dekat Gunung Jabal Abi Qubais. Itu Jabal Abi Qubais yang sekarang Istana Raja Pak. Kalau Bapak pergi umroh, itu dekat Istana Raja ada Jabal Abi Qubais. Di situ Nabi kemudian melakukan sholat 2 rakaat untuk ditantang sama Abu Jahal. Tujuan Abu Jahal, mana mungkin Muhammad bisa menurunkan bulan. Kemudian bulan dibelah, apalagi bulan bisa masuk ke kantong saku bajunya atau ke kantong tangan bajunya. Tapi Allah punya kehendak lain. Sesudah Nabi sholat 2 rakaat, lalu Nabi berdoa, doanya diterima Allah. Lalu tuh bulan turun Pak. Bulan turun dari langit, kemudian mengecil sampai di tangan Nabi Muhammad, dibelah oleh tangan Nabi Muhammad. Lalu itu bulan kemudian dua-duanya masuk ke tangan Nabi, ke tangan baju Nabi. Kan kalau orang Arab tangan baju lebar-lebar ya. Itu masuk sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Terus menyatu lagi dan kembali lagi ke atas langit. Abu Jahal kagetnya luar biasa dan mengatakan, wahai Raja Habib bin Malik, kamu jangan percaya itu sihir katanya. Tapi Raja Habib bin Malik percaya kalau dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka akhirnya Raja Habib bin Malik masuk Islam bersama para tentaranya dan anak buahnya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu Pak. Kenapa matahari kemudian bulan tunduk kepada Nabi? Karena sesungguhnya seluruh alam semesta, termasuk kita manusia, langit dan bumi, sorga beserta para bidadarinya dan para malaikat, aras semuanya itu tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Itu kalau mau tahu Pak. Kalau mau tahu begitu tuh. Semua alam semesta, lapisan langit yang paling atas sampai yang paling bawah, bintang yang jumlahnya miliaran, meteor semuanya, semua pokoknya tanpa terkecuali, dari makhluk yang paling besar, dari makhluk sampai makhluk bumi yang paling kecil, itu tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad Pak, badannya enggak tembus dengan cahaya matahari.
Nabi Muhammad nggak ada bayangannya Pak. Kalau kita ada bayangannya Pak, karena kita orang biasa. Nabi Muhammad tuh nggak tembus dengan cahaya matahari. Matahari tunduk kepada Nabi, bulan juga tunduk kepada Nabi, karena matahari tahu dia tercipta cahayanya begitu terang, bersumber daripada badannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'an wa hadza matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'an wa hadzal matlabi. Sama-sama antal murtaja yaumaz ziham, ishfa' lana ya khairal anam, antal murtaja yaumaz ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Angkat tangannya. Ishfa' lana lana ya habibana, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Segitu hebatnya, sedemikian rupa keagungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar apa yang saya ceritakan, Bapak cinta apa enggak sama Nabi? Cinta apa enggak sama Nabi? Bangga enggak punya jadi umatnya Nabi Muhammad? Bangga enggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Kita harus bangga, harus mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau hari ini kita muludan patungan, tahu patungan enggak? Urunan. Tahun besok bapak-bapak muludan masing-masing rumah. Muludan masing-masing rumah. Modalin seorang 5 juta. Seminggu sekali muludan, tanda cinta kepada Nabi. Jadi kalau bapak ibu cinta kepada Nabi, nyumbang paling besar 1 juta, itu cintanya belum seberapa. Kalau hanya merayakan maulid di musola, patungan rame-rame, cinta kita belum seberapa. Coba rayakan maulid di rumah kita masing-masing, seminggu sekali puter, selama bulan Syawal, atau setiap hari maulidan. Sanggup apa enggak kira-kira? Sanggup apa tidak? Banyak caranya Pak. Banyak caranya. Kita undang anak-anak yatim dalam rangka menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi. Enggak bisa 100 yatim, 10 yatim kita undang ke rumah kita. Kita bagi-bagi duit, sarang 100 ribu. Kayak apa senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab Nabi sangat membela kepada kita dari alam dunia sampai alam kubur. Dengerin ini Pak. Sebelum Bapak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa badinuka dan seterusnya, Bapak akan ditanya hal arabtu bi Muhammadin. Apakah yang kau ketahui? Hal arabta bi Muhammadin. Apakah yang kau ketahui wahai fulan bin fulan dengan sosok orang yang bernama Muhammad? Kalau orang yang di dunia enggak senang muludan dia bilang bid'ah, dolalah. Enggak pernah baca selawat. Ini orang kagak bakal bisa jawab. Kalau kita bisa menjawab hal arabta bi Muhammadin, apakah yang kau ketahui tentang sosok yang bernama Muhammad? Orang yang di dunia cinta kepada Nabi, dia sedekah dengan hartanya untuk acara maulidnya Nabi. Dia banyak baca selawat untuk Nabi. Dia akan menjawab, huwa nabiyuna, huwa qudwatuna, huwa uswatuna. Dia adalah Nabi kami, junjungan kami, uswah kami, suri tauladan kami. Lalu kata malaikat, sodakta ya fulan bin fulan. Baru kita akan ditanya,
man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Jadi pertanyaan yang 6 itu akan terlunaskan dengan jawaban huwa nabiyuna, huwa qudwatuna, huwa uswatuna, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata malaikat, sodaqta anta. Jadi Nabi itu Pak luar biasa. Jadi sebelum kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir yang 6 macam itu, passwordnya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu begitu Pak. Makanya bapak-bapak memperingati Maulid harus bersemangat. Jangan bilang maulidan kecil-kecilan karena manggil kiai kagak terkenal. Nggak boleh ngomong begitu Pak. Kagak boleh. Kalau manggil kiai terkenal, maulid besar-besaran. Padahal kiai terkenal sama yang kagak terkenal ceramahnya sama aja. Ngomongin apa coba? Ngomongin apa ceramah maulidan? Ngomongin tentang riwayat Nabi. Riwayat Nabi. Jadi jangan bilang maulidan kecil-kecilan. Sebab yang kita rayakan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mendengar dari apa yang saya sampaikan, semoga menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dikatakan sayangnya Nabi melebihi sayangnya seorang suami kepada istri, melebihi sayangnya seorang istri kepada suami, melebihi sayangnya seorang anak kepada ayahnya ataupun ayah ibu yang sayang kepada anaknya, melebihi sayangnya seorang pimpinan kepada bawahannya, dan melebihi sayangnya seorang presiden kepada rakyatnya, dan melebihi sayangnya anggota dewan perwakilan rakyat kepada rakyatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti DPR yang brengsek. Dia memperkaya diri, memperbanyak harta, berbanyak-banyak mobil mewah, sementara rakyat susah semuanya. Makanya ayo Pak, hidup dalam keadaan paceklik begini, jangan banyak mengeluh, sebab mengeluh bukan solusi. Perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang berselawat kepadaku sebanyak 1000 kali, tidak akan dicabut nyawanya sebelum diperlihatkan surga di akhirat nanti tempat kembalinya. Alhamdulillahi rabbil. Artinya apa? Nabi Muhammad sumber dunia, Nabi Muhammad sumber segala-galanya. Kita pengen sehat, perbanyak membaca selawat. Walaupun sering check up ke dokter, tapi jangan lupa perbanyak membaca selawat. Insya Allah pas di check up lagi ternyata penyakitnya nggak ada semua, hilang. Sebab berkahnya membaca selawat. Siapa yang punya hutang sulit untuk membayar, mau pinjam lagi, pinjam sini, pinjam sono, kagak ada yang percaya, datang kepada Nabi Muhammad dengan membaca selawat. Selawat yang paling pendek Bapak Ibu kalau mau ngamalin selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kalau Bapak baca 1000 kali paling 5 menit kalau waktunya, kalau Bapak bacanya cepat. Kalau baca 10.000 kali itu 1 jam Pak, 1 jam. Bapak bersila. Sekarang bandingkan main HP, ngelihat HP di TikTok, ya kan, lihat TikTok di HP, kadang-kadang 2 jam kita kuat. Maka ganti waktu itu dengan membaca selawat kepada Nabi 10.000 kali. Ulama-ulama terdahulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan para imam-imam yang lain, mereka setiap hari ada yang berselawat 15.000 kali, ada yang berselawat 20.000 kali. Kurang apa mereka? Mereka kalau tahajud 100 rakaat, kita paling 20 rakaat setahun sekali. Bener gak? Mereka tiap bulan hatam Quran, setiap minggu hatam Quran. Kita paling hatam Quran bulan puasa itu pun rame-rame. Bener gak? Sekarang kita bercermin kepada para ulama-ulama dulu, mereka berselawat kepada Nabi puluhan ribu. Sekarang bapak-bapak investasi selawat untuk mendapatkan syafaat. Syafaat dunia, syafaat di alam kubur, syafaat akhirat. Syafaat dunia sembuh daripada penyakit. Syafaat dunia dari Nabi terbebaskan daripada kehidupan yang susah. Sebab Nabi kuncinya dunia. Ingin kaya, perbanyak baca selawat. Ingin berkah rezeki, perbanyak baca selawat. Jadi wiridnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu dibaca Pak 10.000 kali. Sehari 10.000, sebulan 300.000 selawat. Dikalikan 100, 3.600.000 selawat yang kita baca. Kalau sampai seumur hidup kita baca miliaran selawat, dan nanti kita akan dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah
dengan panggilan ya ummati ta'ali hina, wahai umatku sini kemari kamu. Karena muka kita ketahuan terang bercahaya sebab di dunia sering membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksarhum alayya shalah. Orang yang paling nampak dalam penglihatanku nanti di akhirat adalah mereka yang ketika di dunia banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi mulai dari ini Pak, paksain untuk zikir. Kalau nggak kuat sholat malam, zikir. Kapan bacanya Ustaz? Silakan cari waktu yang luang. Kapan? Dan berzikir selawat untuk mulai 1000 kali. Kalau rasa enak tambahin 2000. Rasa enak lagi tambahin 3000. Rasa enak lagi tambahin 5000. Dan sampai 10.000. Apalagi sampai terus menerus itu selawat kita baca sebagai tabungan investasi kita nanti kelak untuk berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan peringatan Maulid kita oleh Allah dijadikan daripada umat yang betul-betul mencintai Nabi, tapi bukan hanya di lisan, terus masuk ke dalam hati, terus mengalir ke seluruh organ tubuh kita, sehingga ucapan kita meniru ucapan Nabi, penglihatan kita meniru penglihatan Nabi, pemikiran kita seperti pemikiran Nabi, hati kita seperti Nabi, dan segala gerak langkah kita mengikuti jalan-jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus banyak berselawat, bukan hanya dilakukan ataupun didenangkan, tapi diwiridkan ataupun dizikirkan, sebab tidak ada sesuatu yang bisa menenteramkan kita punya hati dan pikiran selain ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah, kemudian berzikir menyebut nama orang yang dicintai Allah, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.